membacakan teks Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Puncak Festival Bulan Bahasa saatnya kita rayakan. Prestasi siswa cemerlang siap kita angkat ke pentas dewan. Bahasa adalah jiwa, jembatan antar rasa. Hari ini kita bersatu dalam suka dan cita. Dari puisi yang merdu hingga drama yang berapi. Setiap penampilan bakal bikin kita terpukau takkan berhenti. Siswa-siswa hebat, pahlawan masa depan, dari keringat dan usaha, mereka wujudkan harapan. Mari kita soraki prestasi yang gemilang di panggung ini. Semua akan berkilau, takkan padam. Dengan semangat membara, mari kita sambut Puncak Bulan Bahasa dan penganugerahan siswa berprestasi SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto 2024. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Kurang semangat, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah disuguhkan dengan penampilan pertama yaitu dari kakak-kakak OSIS nih, yaitu penampilan paduan suara Bangunlah Pemudi-Pemuda. Nah, kira-kira kamu pasti akan penasaran gak sih sama penampilan-penampilan selanjutnya? Kayaknya seru deh. Dari penampilan OSIS yang pertama aja udah meriah banget. Oke, sebelum kita lanjut dan beranjak ke acara selanjutnya atau penampilan-penampilan selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia dari Bulan Bahasa 2024. Kepada Bu Syofiatur Rahma, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Islam Brawijaya beserta wakilnya, yang terhormat staf, guru dan karyawan SMP Islam Brawijaya beserta anak-anak yang berbahagia.
Saya di sini mewakili dari panitia mengucapkan selamat kepada para pemenang terbaik 1 sampai 5 dari berbagai lomba. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Festival Literasi Bulan Bahasa. Acara ini lancar sampai saat ini. Kemudian serangkaian acara sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Oktober, yaitu lomba cipta dan baca puisi serta lomba resensi. Kemudian dilanjut lagi pada tanggal 23 sampai 25 dengan lomba gebiar pidato, kemudian ada juga lomba poster, lomba mading, kemudian ada juga lomba resensi dan lainnya. Harapan kami dari kegiatan ini, semoga anak-anak antusias mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak ada yang malu, tidak ada yang minder untuk tampil ke depan. Jadi harapan kami juga biar bakat dan minat anak-anak siswa SMP Islam Brawijaya ini terasa, jadi bisa diketahui bakat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Panitia Bu Sofiatur Rohmah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Kepada Bapak Hoirul Huda SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran kaur staf beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Islam Brawijaya yang kami banggakan, para panitia penyelenggara kegiatan Festival Bulan Bahasa yang telah sibuk melaksanakan kegiatan ini dari awal bulan Oktober hingga saat ini. Kemudian yang kami banggakan juga anak-anak yang akan tampil mementaskan kreativitasnya pada hari ini. Dan tak lupa para bolo sremet dan seluruh jajaran yang membantu terlaksananya kegiatan Festival Bulan Bahasa ini. Dan tak lupa anak-anak yang hadir, yang menyaksikan kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mari kita ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Halo, halo yang di depan saya, halo, halo, halo. Apa yang disampaikan Bu Sofi tadi selaku ketua pelaksana, maka saya melanjutkan memantapkan kembali bahwa di sekolah kita SMP Islam Brawijaya ini membuka luas, memberi wadah yang seluas-luasnya, kesempatan yang seluas-luasnya untuk kalian semuanya mengembangkan potensinya. Tadi sudah disinggung, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan malu, jangan ragu untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya yang sesuai dengan alurnya. Nah, maka saya menambahi seperti ini, kita itu sering yang kurang lengkap itu apa? Respect-nya terhadap teman-teman yang tampil. Saya ulangi, kita masih kurang, perlu dievaluasi, yaitu respect kita, penghargaan kita kepada teman-teman yang sudah berani tampil, sudah berani mempersembahkan suatu karyanya kepada kita di depan. Maka nanti kami berpesan ketika teman-temanmu tampil di sini, kamu sebagai penonton, itu jangan sekedar menonton, tapi dalam hati punya respect, punya penghargaan yang luar biasa kepada rekan-rekan tersebut, dan suatu saat bisa jadi kalian punya kesempatan yang sama.
Jadi itu yang harus kita tingkatkan terus. Di sekolah-sekolah yang sudah berkembang itu seluruh warga sekolahnya menghargai setiap karya dari teman-teman yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh lagi ada istilahnya meskipun itu bukan teman kelasmu, satu kelas kemudian tampil terus ada yang mengolok-olok, itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi semua yang tampil terlepas dari apakah ada kekurangan apa tidak, itu patut kita apresiasi, patut kita hargai. Dan kalian yang belum kesempatan untuk tampil, justru harus berharap kapan ya saya bisa seperti itu. Karena siapa tahu kamu dari kelas 7 sampai kelas 9, sampai lulus, jangan-jangan belum pernah tampil sama sekali. Waktu kalian nanti sudah lulus dari SMP Islam Brawijaya, sudah tidak bisa lagi mengulang waktu. Tidak bisa lagi kembali ke masa SMP untuk tampil, pernah maju ke depan, pernah public speaking atau menampilkan karya seninya. Nah itu nggak bisa diulang. Maka bagi yang kelas 7 sekarang, kamu ingat-ingat masih punya waktu sekian tahun ke depan, manfaatkan setiap ada momen. Setiap ada kesempatan, ada kegiatan yang sifatnya untuk menampilkan diri kalian sendiri. Yang kelas 8 juga masih ada waktu, dan yang kelas 9 kalau sampai lulus nggak pernah maju sama sekali, nanti di jenjang berikutnya kalian harus menargetkan diri kalian sendiri, mau mengembangkan bakat di bidang apa, di bagian mana yang ingin kalian kembangkan. Jadi itu kami SMP Islam Brawijaya sangat mengapresiasi semua yang kalian lakukan. Maka hari ini tidak sekedar sebagai puncak kegiatan bulan bahasa, tapi juga nanti ada penganugerahan prestasi apapun itu yang didapat dari rekan-rekan kalian selama bulan ini, maka akan diapresiasi, dihargai oleh sekolah. Semoga menjadi motivasi bagi diri kalian sendiri yang nanti mendapat prestasi, tapi menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain yang belum mendapat prestasi. Tapi ingat, sebelum saya tutup, prestasi itu hanyalah bonus. Nilai kalian yang tertinggi adalah diri kalian sendiri dalam bersikap, moralnya, akhlaknya. Jadi itu yang paling utama. Jika kalian moralnya terus ditingkatkan, akhlaknya terus berpositif, maka itu luar biasa. Dan diiringi dengan itu, prestasinya adalah bonus yang patut kalian syukuri. Sebelum saya tutup, sekali lagi yang di depan ini, ikuti acara ini dengan rasa sangat menghargai, mengapresiasi siapapun yang nanti akan tampil, beri apresiasi yang seikhlas-ikhlasnya, setinggi-tingginya. Semoga kalian ketularan bakat-bakat atau kreativitas mereka yang belum pernah kalian alami. Dari saya sekian, akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Kepala Sekolah yaitu Bapak Khairul Huda SPDI. Nah, selanjutnya kita mulai nih, setelah sudah sambutan-sambutan, kita akan memasuki acara di mana akan ada penampilan dari anak-anak perwakilan tiap kelas. Sudah penasaran belum? Kurang banter semuanya, sudah semangat belum? Oke lah, tapi kalau misalnya masih belum semangat gak apa-apa, karena kan ini masih baru awal-awal, Syat. Kalau misalnya awal-awal ini enaknya harus penampilan apa dulu sih enaknya ini, Syat? Enaknya sih lagu ya, biar membangkitkan suasana gitu. Iya juga sih, apalagi kalau misalnya lagunya ini lagu duet, gimana tuh Syat, kombonya Syat? Kelas apa nih? Nah, kita akan masuki penampilan pertama, yaitu duet dari kelas 9B dan juga 9C, yaitu menyanyikan lagu Sekti. Kepada Amalia 9B dan Putri 9C dipersilahkan.
Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi dong yang meriah. Wah ya Allah Syah, tadi itu benar-benar mood booster banget sih. Sudah awal-awal kan ya, kita sudah disuguhkan sama nyanyian. Terus juga selain suaranya merdu, mbak-mbaknya juga cantik-cantik lagi Syah. Oke, spoiler dikit dong tentang penampilan selanjutnya nih Syah. Penampilan selanjutnya itu pidato. Oh, ini berarti adalah anak yang menang dari pidato bahasa Indonesia dalam rangkaian Gebyar Pidato yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Langsung saja kita sambut Nizarul Alim dari kelas 7B yang akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Melaki beli getuk. Saya ulangi lagi biar tidak ngantuk. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Kepala Sekolah SMP Islam Brawijaya Bapak Khairul Huda yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMP Islam Brawijaya yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Semuanya sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita yang tidak pernah pegang kalkulator, yang tidak pernah naik motor, tapi bisa menjadi pelopor. Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai pidato tentang Sumpah Pemuda, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizarul Alim, biasanya dipanggil Nizar. Saya dari kelas 7B. Teman-temanku SMP Islam Brawijaya, Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah dalam perjalanan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Digelorakan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berkumpul, berhimpun untuk menyatukan tekad dalam satu sumpah suci, yaitu Sumpah Pemuda. Pada kejadian tersebut telah mengorbankan banyak nyawa para pahlawan untuk memerdekakan negara kita. Tapi tumpah darah mereka tidak sia-sia, karena mereka berkat usaha mereka, karena jerih payah mereka, negara kita tercinta Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Teman-temanku, kini di era digital kita dihadapkan tantangan baru. Akibat tidak bisa menfilter budaya asing, akibat salah pergaulan, kita bisa menyaksikan pornografi dianggap seni, judi sudah seperti tradisi, minum-minuman Homer biar bisa dibilang modern, dan belum lagi perzinahan dan tawuran yang banyak dilakukan anak zaman sekarang. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi yang bermoral dan bermutu
agar negara kita tercinta Indonesia menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya ada dalam tangan pemuda lah nasib suatu bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa jika pemuda-pemudi sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudi berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudi beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudi bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Amin amin Allahumma. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ketemu Shizuka di Gajah Mada. Ternyata dia Mahkota Surya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga Indonesia semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Irsyad. Ya, kayak nadanya mendalami banget ya. Benar nih. Jadi kita mengingat tentang nilai-nilai dari kepahlawanan juga. Oke, selain ada kemarin tuh gebiar pidato, ada lomba apa aja sih Syad kemarin itu? Ada pidato, jelasnya ada puisi. Puisi, wah Itu kemarin dia. itu kita sudah dikasih tahu nih kan ya, di spoilerin dikit nih. Kalau misalnya ada terbaik 2 yaitu adalah dari Almira kelas 9D. Oh, tepuk tangannya yang meriah dong. Ayo teman-temannya, gengnya mana ini? Oke, selain itu ya, fun fact nih, Almira ini sebelumnya telah menjuarai Harapan 1 Lomba Musabakoh Syarah Quran. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Pasti sudah penasaran dong dengan penampilan puisinya. Langsung saja kita sambut Almira dari kelas 9D yang akan menampilkan puisi dengan judul Perjuangan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan santri yang diciptakan oleh Al-Habsyi. Alam meniru, semangat berjuang dikorbankan dari bilik santri. Hati terbuka, kaki melangkah, tangan mengepal mengangkat senjata, mulut bertakbir, Allahu Akbar. Demi kebenaran, mengikis habis antek penjajah yang mencengkram-cengkram bangsa, air mata, keringat, darah menetes di medan perang. Nyawa syuhada menjadi kekuatan memukul mundur hingga penjajah ini terbebas dari cengkraman para serdadu asing. Alam melekat santri di garda depan bersama rakyat merebut kemerdekaan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya yang meriah. Sungguh sangat merinding ya dari kakak Almira nih. Ya Allah, Iya. ya Lili ya teman-teman. Yes, spek Arab. Arab. Oke. Oke, kita tadi sudah breakdown dulu ya kita teman-teman. Tadi kan kita sudah menyaksikan 2 penampilan dari para juara yang telah memenangkan festival Lomba Bulan Bahasa. Sekarang kita akan masuk ke penampilan drama. Judulnya dramanya apa sih, Syad? Judulnya yaitu Sumpah Pemuda, sesuai tema dengan festival kali ini. Betul sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dari kelas 7A yang akan menampilkan penampilan drama yang berjudul Sumpah Pemuda. Budi, ada pertemuan penting nanti malam. Serius? Tentang apa? Kita akan mengikrarkan sumpah untuk Indonesia. Kalian membuat ibu bangga.
Kita perlu merumuskan sumpah ini dengan baik. Jangan lupa, kita harus merangkul semua daerah. Benar, ini bukan hanya tentang Jawa, tapi seluruh Nusantara. Mari kita mulai sumpah kita. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini baru langkah awal. Apa langkah selanjutnya? Kita harus menyebarluaskan semangat ini ke seluruh daerah. Setuju, kita perlu media untuk menyampaikan pesan kita. Ibu bangga kalian berjuang untuk masa depan Indonesia. Mari kita buat pamflet dan selembaran untuk menyebarkan sumpah. Kita juga bisa mengadakan diskusi-diskusi kecil di daerah. Semangat Sumpah Pemuda harus berkobar.
Berikan tepuk tangan yang meriah. 7A dengan drama dan juga tarian. Sangat plot twist ya. Ternyata double ya ternyata. Tadi kirain sudah selesai, kita mau naik panggung, tapi ternyata masih ada lagi. Memang benar-benar kelas 7A ini the best ya. Terus juga tadi aku rada salfok sama satu anak yang dipakai topi itu mirip man gitu. Tapi ya memang itu profesional dan juga memang niat banget ya. Mulai dari pakaian tadi, ada yang jadi penari, ada juga yang jadi petani juga. Dramanya juga menghayati banget ya. Benar sekali. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke para juara yang memenangi lomba dongeng. Kira-kira siapa itu, Syat? Langsung saja kita ke pertunjukan dongeng dari Neisha kelas 8A. Judulnya akan mendongengkan judul Maling Kundang. Dewa juri senyum semua, senyum manis, semanis nangka. Ayo bakti kepada orang tua, jangan jadi anak durhaka. Jangan ya deh ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Putri Santosa dari kelas 8A. Kali ini saya akan mendongengkan sebuah kisah yang berjudul Maling Kundang Anak Durhaka. Apakah kalian penasaran teman-teman? Kalau penasaran, yuk kita simak bersama-sama. Legenda Maling Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan, yang terdiri dari ibu yang bernama Mandi Rupayah dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Mereka ditinggalkan oleh sang ayah sehingga ibunya harus bekerja keras demi menyukupi kebutuhan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Maling Kundang beranjak dewasa. Ia merasa kasihan kepada ibunya yang terus bekerja keras. Lalu dia bertekad untuk pergi merantau demi membantu sang ibu. Maling Kundang pun meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan Malin untuk pergi merantau. Malin akan bekerja keras dan memperbaiki kehidupan kita. Jangan nak, bagaimana jika terjadi sesuatu kepadamu? Tetaplah di sini bersama ibu. Jangan khawatir Bu, Malin akan baik-baik saja. Malin tidak akan mengecewakan ibu. Baiklah nak, kalau itu keinginanmu, pergilah dan cepatlah kembali. Dengan berat hati, sang ibu melepaskan putra sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Waktu berlalu, namun teman-teman, apa yang terjadi? Maling Kundang tak kunjung pulang. Ibunya sangat merindukan Maling Kundang. Setiap hari dia memandangi lautan dan berharap agar anaknya segera pulang. Suatu ketika, datanglah sebuah kapal mewah di tepi pantai. Para warga pun berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan kapal mewah tersebut. Tak tertinggal, ibu yaitu Mandi Rupayah, dia juga ikut berdesak-desak. Dilihatnya, Maling Kundang bersama istrinya turun di atas kapal. Betapa bahagianya ibunya. Seketika, dia berlari memeluk pemuda tersebut. Malin, anakku, ibuku bukan orang yang kotor dan lusuh sepertimu. Malin! Ibunya hendak bersujud memeluk kaki Malin. Namun teman-teman, apa yang terjadi? Malin malah mendorong ibunya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, ibu Malin tersadar. Dilihatnya pantai sudah sepi. Kapal mewah itu pun kembali berlayar. Dengan hati yang teriris, Mandi Rupayah berdoa. Malin, anakku, mengapa kau tega kepada ibumu ini, nak? Ya Tuhan, kalau dia bukan anakku Maling Kundang, aku akan memaafkan perbuatannya itu. Tapi kalau dia anakku Maling Kundang, aku meminta keadilanmu ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Honorable Mr. Hoirul Huda, the headmaster of Brawijaya Islamic Junior High School. Honorable all teachers and staff of Brawijaya Islamic Junior High School, and all of my dear friends whom I love very much. First of all, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because by His grace and blessings we are still granted health and the opportunity to gather here today together. Secondly, may salawat and salam will always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, along with his family, companions, and successors of his message. May we all be among those who receive his intercession on the day of judgment. Amin ya rabbal alamin. Before I start my speech, let me introduce myself first. My name is Ibrahim Al-Faizal, and I am from class 9B. And on today's occasion, I will be giving a speech about the Indonesian language and its uniqueness. Bahasa Indonesia is the main language spoken here, but Indonesia has very different languages, variations from one place to another place. For example, here in Indonesia, there are 5 main islands, which is Java, Sumatra, Papua, Kalimantan, and Sulawesi. And there are still many other small islands scattered all across Indonesia. And almost each of them has their own culture, traditions, and also languages. For example, us in Java here, we speak the language Bahasa Indonesia very differently from other places. It's because we mix in our way of talking and also our language Bahasa Jawa, which makes Bahasa Indonesia sound very different to other people. But something like that is something very unique here in Indonesia. It's mainly because Indonesia is a very diverse country, has many languages, traditions, and other cultures that are scattered all across Indonesia. Even though other people from other places don't understand our language, we can explain it to them, slowly but surely. I think the way that Indonesia has many languages is very cute, it's very cool. But the way that Bahasa Indonesia can unite all of us together is something even cooler. Well, I guess that is all that I want to say in my speech today. I know there are some mistakes that I made along the way here. If there are any that hurt all of you, I'm very sorry about it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Windia kelas 9E. Kepada Windia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan seorang santri oleh Windia Andrina Putri. Kini santri menjadi tonggak estafet ulama, tutur bahasa dijaga dan ditata, bukan membuang krama, sorot teladan umat beragama. Tak seperti kehidupan di luar sana, kehidupannya lebih bermakna. Meskipun jauh dari orang tua, tapi buktikan kita bisa mencapai cita-cita. Menimba ilmu guna meraih tahta di masa depan, meraih kesuksesan dengan penuh keyakinan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Dikala air mata mengalir bagaikan hujan, hanya lantunan sholawat yang menenangkan. Dikala jiwa sedang berantakan, ayat sucilah yang menyejukkan. Gunakan masa muda dan umurmu untuk meraih ilmu.
Jangan terpedaya oleh rayuan-rayuan menunda-nunda. Sebab setiap detik umur yang terlewatkan tidak akan bisa tergantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Fadilatul Ra'isil Muassasa Sabilul Muttaqin As-Sayyidu Mufid Widodo Al-Muhtaram. Wa Fadilatul Mudir Al-Madrasatil Mutawassitah Al-Islamiyah Barawi Jaya As-Sayyidu Khairul Huda Al-Muhtaram. Wa Fadilatul Mudarris Al-Madrasatil Mutawassitah Al-Islamiyah Barawi Jaya Al-Muhtaramun. Wa ya ayyuhal ikhwan al-ahibba, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitaba fihi hudaw wan nur, yahdin nasa ilal aman wassalamati linnasi kaffah. Salatan wassalaman ala afdalil bashar wa akramir rusul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram alladina taba'uhu ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Wala ansa an ashkura ra'isal jalsa alladhi qad samaha li al-waqta li ulqiya lakum khutbatan qasiratan tahtal maudu mas'uliyatil qada'il jahli. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, qad amarana Allah ta'ala jami'an liyakuna amaluna 'alal ilmi wa bihadzal ilmi yakuna amaluna sawaban kama yuriduhu Allah ta'ala rabbuna. Wa ahammul ilmi huwa ulumiddini ay al-ilmi syar'i, fahuwa ilmul ladhi yahdi sahibahu ilal jannah wa yahdin nasa ila sabilir rusydi wa yajannibu minan nar. Fa'unduru kaifal islamu yash'a juhdahu liqada'il jahli. Fa awwalu suratun tunzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunadiya ila ta'ammuki wa tabahhuril ilmi fa ta'ammulihi. Faqala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. War rasulu sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu ala man yaktumul ilmi biqaulihi, man su'ila an ilmin fakatamahul jima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Wallahu yatawa'adu ala man yaktumul ilmi biwa'din syadid. Faqala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Wal buhlu bil ilmin yushabbibu bisani hisal. Al-awwal idza a'ti li ghairi fayajidu fadlan wa yusabbiku ala ghairi. Wasani talabul ujrati dunyawiyah. Ayyuhal hadiruna su'ada, fanaktafi hadihi hitabatan minni wa natlubul afwa was samahata minkum idza wajadtum minni al-akhta'a fil kalam wal iqa. Wa sawfa naltaqi fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfaristiana dari kelas 7B. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sangkuriang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Konon katanya anak ayah itu adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing yang bernama Tumang. Sangkuriang memiliki kegemaran berburu di hutan bersama Tumang. Pada suatu hari, Sangkuriang ingin berburu di hutan bersama Tumang. Hingga akhirnya anak muda itu melihat seekor rusa. Namun rusa tersebut berlari dengan sangat cepat. "Tumang, di mana rusa itu?" teriak Sangkuriang. "Apakah kau kehilangan jejaknya?" "Kejar dia, Tumang." Tumang tetap tidak mau. Hingga akhirnya diambilnya anak panah, lalu dibidikannya ke arah Tumang. Anak panah tersebut
mengenai kepala si Tumang. Tumang pun menjerit dan jatuh kesakitan. Sang Kuryang lalu menyembelih seekor anjing itu dan mengambil daging serta hatinya dan dibungkus lalu diberikan kepada ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya pun memasak daging itu. Dan setelah makan, Dayang Sumbi pun bertanya, "Sang Kuryang, di mana si Tumang?" "Tadi aku suruh dia mengejar rusa, tapi dia tidak mau. Ya sudah, dialah yang kupanah dan kuambil daging serta hatinya." Dayang Sumbi terperanjat kaget. "Apa? Kamu kan tidak tahu bahwa sebenarnya Tumang adalah ayahmu sendiri?" Tumang Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarah. Dipukulnya Sang Kuryang dengan sendok kayu hingga meninggalkan bekas luka di dahinya. Dayang Sumbi pun mengusir Sang Kuryang untuk pergi dari rumah. "Pergi kau Sang Kuryang, aku tidak mau melihatmu lagi." Sang Kuryang pun pergi dari rumah dengan dahi yang terluka dan hati yang kecewa. Singkat cerita, Sang Kuryang tumbuh dewasa. Dan pada suatu hari ketika Sang Kuryang berjalan di hutan, ia melihat seorang perempuan cantik. Ia pun terpana dan berniat untuk menikahinya. Tapi dia tidak tahu kalau perempuan itu adalah ibunya sendiri. Iya, Dayang Sumbi. Begitupun sebaliknya. Hingga akhirnya Dayang Sumbi mengetahui bahwa itu adalah Sang Kuryang. Dan berkata, "Sang Kuryang, kamu adalah anakku sendiri." Sang Kuryang tetap tidak percaya. "Tidak mungkin, karena sudah terlalu besar cinta Sang Kuryang kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang tetap memaksa Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Hingga akhirnya Dayang Sumbi memiliki cara dan mau menerima untuk menjadi istri Sang Kuryang dengan satu syarat. Ingin dibikinkan telaga dan perahu di puncak bukit dalam waktu semalam sebelum fajar menyising. Akhirnya Sang Kuryang mau menerimanya dengan dibantu jin dan makhluk gaib. Dayang Sumbi pun mengintip pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai. Dia pun panik dan menyuruh pasukannya untuk membunyikan lesung. Sehingga ayam pun mengira bahwa itu sudah menjelang pagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk." Sang Kuryang bersama makhluk gaib dan jin menghentikan pekerjaannya. "Apapun yang terjadi, Dayang Sumbi harus tetap menjadi istriku," teriak Sang Kuryang. "Sang Kuryang, kamu adalah anakku sendiri. Mana mungkin aku bisa menikahimu?" teriak Dayang Sumbi. Dengan amarah, Sang Kuryang menendang perahu yang dibikinnya hingga melayang dan terbalik. Sementara itu terdengar suara letusan dahsyat, langit pun bergemuruh. Dan ternyata perahu yang ditendang Sang Kuryang berubah menjadi gunung yang sekarang diberi nama Gunung Tangkuban Perahu. Teman-teman, itulah sedikit cerita saya tentang Sang Kuryang. Sebelum saya tutup cerita ini, izinkan saya untuk berpantun. Pergi berbelanja ke pasar tani. Belanjanya bersama Silani. Saya Nabila pamit undur diri, dari hati sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho Rek, dulinan apa iki? Aku dulinan pipa berarek. Oh. Umah, bukannya saiki ku tanggal 28 Oktober. Sing saiki ku memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Loh, coba ya kene arek-arek iki baresno.
Terus kene ngomong nang arek, "Herek, saiki ku Hari Sumpah Pemuda. Ayo kene rayakan yuk." Iya ta? Iya. Ya wis ayo. Maju. Bagimu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kibari. Asa anak bangsa. Matahari bersinar menerangi alam semesta. Pepohonan hijau menyambut kami. Udara sejuk berhembus ke sana kemari dan daun menari-nari. Kami anak bangsa Indonesia berjalan dari segala arah untuk menimba ilmu. Kesungguhan dalam belajar sebagai tiang masa depan. Kami menghadapi segala rintangan dengan lapang dada. Kami belajar memahami segala rintangan yang silih berganti. Tangis dan tawa telah menemaniku setiap saat. Kami tetap belajar kembali dengan segala apa yang terjadi. Dan kami tetap berjuang untuk menjunjung tinggi cita-cita bangsa Indonesia. Kami seorang pelajar telah dibekali ilmu oleh pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan itu adalah Bapak Ibu guru yang kami cintai. Tulus dalam membimbing kami dan menjadi belahan jiwa kami. Engkau telah mengantarkan kami menuju pintu kesuksesan. Ketulusan Engkau sangat berarti bagi kami. Kami berterima kasih atas semua segala jasamu. Dan terima kasih telah mengantarkan kami mewujudkan impian bangsa Indonesia. Terima kasih.
Lagi dah Bu. Lagi dah. Mana? Oke. Kami Panduku Peraja. Oke, terima kasih. Bagimu negeri, buah karya Fasya Almira. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Dalam hening, ku dengar senandung ini. Ku ingin sejenak memejamkan mata ini. Angan melintas ke masa silam. Saat suasana pertempuran bagaikan monster menderu, menyayat, dan mencekam. Sirine meraung-raung, tembakan peluru tak berhenti berdesing. Tangisan dan teriakan bagaikan tak berujung. Para pejuang tetap maju tanpa berpaling. Dan kubuka mata ini. Aku ada di hari ini. Hari di mana semua lantang teriak merdeka. Saat merah putih bebas berkibar. Saat jendela ilmu terbuka lebar. Biarlah ide-ide di kepala ini mengalir liar. Demi prestasi negeri bersinar. Wahai generasi emas negeri ini. Jika nyala api adalah semangat, maka biarkanlah ia tetap berkobar. Dan jika air adalah cita-cita, maka biarkanlah ia mengalir menuju muara tujuannya. Bagimu negeri, apa yang harus kupersembahkan kepadamu? Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan
tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan catat. Semua kata rindumu semakin membuatku ayo bareng-bareng berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Sekali lagi. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Yang terpendam. Terima kasih. Pak Dukun, sibuk nih. Bes ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gede, setan bandel, setan kubah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Saya waktu mengganggu semua yang buat aku. Tolong juga saya yang sedang mabuk cinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila.
Dukun jangan takabur ya, Tuhan yang menentukan mah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin Pak. Nganti kali werubaya keparengna kula ngaturaken salam kanggo dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitaba fihi hudaw wan nur yahdin nasa ilal aman wassalamati linnasi kaffa salatan wassalaman ala afdalil bashar wa akrumi rusul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina tabauhu ila yaumi zihab amma ba'du. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Brawijaya, Bapak Khairul Huda ingkang kinurmatan, para bapak lan ibu guru SMP Islam Brawijaya ingkang kula hormati, lan para rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sedaya puji syukur tetap kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kang Maha welas asih ingkang sampun paringi pinter-pinter rahmat, taufik lan hidayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya tasih diparingi seger waras nganti ing dinten menika. Selajengipun sholawat lan salam mugi-mugi tetap kita aturaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya, kula badhe ngaturaken pidato sing judule Semangat Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda saka tanah air padha ngumpul ing Jakarta kanggo ngucapake ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar iki maringi semangat persatuan lan kesatuan kanggo kita kabeh supaya ora ana maneh sekat-sekat suku, agama lan budaya. Kita kudu ngerti yen perbedaan iku dudu alangan, nanging malah nambah keindahan lan kekuatan bangsa. Tugas kita sedaya sakniki yaiku nerusake perjuangan para pahlawan kanggo majengaken peradaban. Dados pemuda niku mados ilmu pengetahuan ingkang kathah lan langkung-langkung ilmu agama. Hei para pemuda, kita minangka generasi penerus bangsa kudu bisa ngeterapake semangat Sumpah Pemuda ing saben aktivitas kita. Kita kudu aktif ing masyarakat, berkontribusi kanggo bangsa negara lan nglestarekake budaya lokal. Kados pendikane ahli syair Arab, Subhanul yaumur rijalun mustaqbal. Para pemuda dina iki bakal dadi pemimpin ing dina meneh. Para rawuh ingkang kula hormati, cekap semanten kula aturaken mugi-mugi kita sedaya saged dados pemuda ingkang sregep mados ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan 28 Oktober 1928. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita di Har Kramat Raya. Mereka berjumpa dari seluruh Nusantara, beragam suku dan beragama. John Java, John Ambon, John Celebes, sampai John Sumatera. Bersumpah untuk tanah tercinta. Ikrar mereka menggentar sejarah. Berasuki Narasbari dan darah menurunkan ke pelosok penjuru negeri. Berbangkit berjuang ke landang, berbakti nekat merdeka, terdapat di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, sebuah tongkat perlawanan gelora kaum muda untuk persatuan berdek. Mereka menanggalkan perbedaan, semuanya bersaudara walau dipisahkan. Lautan satu, tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu takkan bundar di telan zaman, menjadi nakoda perjalanan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berajut segala cita-cita dan doa. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Huda selaku Kepala Sekolah SMP Islam Brawijaya, yang terhormat guru dan staf karyawan sekolah, dan tak lupa temanku yang berbahagia.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul pentingnya menuntut ilmu. Manfaat mencari ilmu pengetahuan itu sangat besar bagi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dan orang yang beriman kepadanya. Oleh karena itu selama nyawa masih di kandung badan, maka tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Dengan bekal ilmu pengetahuan, manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian pidato singkat dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah semuanya kita sampaikan untuk Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan 28 Oktober 1928. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita. Di Kramat Raya mereka berjumpa dari seluruh Nusantara. Beragam suku dan agama, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, sampai Jong Sumatera. Bersumpah untuk tanah tercinta. Ikrar mereka menggetarkan sejarah, merasuki sanubari dan darah, menular ke pelosok penjuru negeri, membangkitkan pejuang ke ladang bakti. Tekad merdeka tertambat di hati, untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, sebuah tonggak perlawanan, gelora kaum muda untuk persatuan. Mereka menanggalkan perbedaan, semua bersaudara walau dipisahkan lautan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu tak akan pudar di telan zaman, menjadi nahkoda perjalanan bangsa, membingkai Bhinneka Tunggal Ika, merajut segala cinta dan doa. Cisarua, 28 Oktober 1985. Pergi ke Pacet bareng Mas Rangga. Yuk tarik. Lihat Mbak Nanta membawa bunga dahlia. Terima kasih untuk semua. Sampai bertemu di ekspresif selanjutnya. Kami dari 9A akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Isminanda Putra. Saya dari kelas 7E. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Ande-Ande Lumut, cerita rakyat Jawa Timur. Dengarkan cerita saya ya teman-teman. Alkisah, pada zaman dahulu berdirilah dua kerajaan kembar yang bernama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara, sedangkan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Dulu katanya dua kerajaan ini berada di satu tempat yang bernama Kahuripan. Berdasarkan pesan Airlangga, dua kerajaan ini harus disatukan melalui pernikahan untuk menghindari peperangan. Akhirnya putra Jayanegara yakni Panji Asmorobangun dinikahkan dengan putri Jayangrana yakni Sekartaji. Pada suatu hari kerajaan Jenggala diserbu oleh musuh. Sekartaji pun ketakutan. Ia kabur dari kerajaan untuk menyelamatkan dirinya. Ia kabur di desa yang sangat jauh dari kerajaan. Ia menyamar sebagai gadis desa sampai akhirnya ia harus mengabdi kepada Nyai Intan, seorang janda yang kaya raya. Nyai Intan memiliki dua orang anak, yakni Keleting Abang dan Keleting Ijo.
Sekartaji dijadikan anak angkat oleh Nyai Intan dan diberi nama Kleting Kuning. Tetapi Kleting Kuning sering dimarah-marahi dan disuruh-suruh oleh Nyai Intan maupun kedua kakaknya. Untung saja ia tetap sabar. Sementara itu di kerajaan Jenggala, Panji Asmorobangun berhasil mengusir musuh. Tapi ia sedih karena istrinya sudah kabur dari kerajaan. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mencari istrinya. Hingga pada suatu sore, salah satu pengawal memberikan laporannya. Ampun Baginda, hamba ingin memberikan kabar bahagia kepada Baginda. Kata sang pengawal. Apakah kamu sudah berhasil menemukan istriku? Tanya sang pangeran. Ampun Baginda, hamba hanya dapat menemukan gadis desa yang mirip dengan istri Baginda. Tapi hamba belum pasti kalau itu adalah istri Baginda, karena dia hanya seorang gadis desa yang mengabdi kepada janda yang kaya raya. Jawab sang pengawal. Keesokan harinya, Panji Asmorobangun pun pergi ke desa Dadapan, di dekatnya Sungai Bengawan Solo, Lamongan. Di situ ia menyamar sebagai ande-ande lumut. Ia tinggal di rumah Mbok Rondo. Setelah itu, ia menyuruh pengawalnya untuk membuat sayembara mencari jodoh. Tak butuh waktu lama, sayembara itu sudah sampai di telinga Kleting Abang dan Kleting Ijo. Mereka pun bersemangat. Di lumut. Hai Kleting Kuning, apakah kamu mau mengikuti sayembara itu? Tanya Kleting Abang. Hah, gak mungkin, baju aja gak punya, kata Kleting Ijo. Ya, benar, kamu tidak pantas mengikuti sayembara itu. Mending sekarang kamu cuci baju itu sekarang. Cepat! Sentak Kleting Abang. Kleting Kuning pun pergi ke sungai untuk mencuci baju. Ia pun tidak terlalu tertarik dengan sayembara itu karena masih teringat dengan Panji Asmorobangun. Di situ, ketika ia sedang mencuci baju, tiba-tiba muncullah seekor angsa yang sangat indah. Tetapi anehnya, angsa itu dapat berbicara. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan sekarang. Ikutilah sayembara itu. Di situ kamu akan menemukan suamimu. Ini, aku beri cambuk ini. Apabila kamu membutuhkan pertolongan, gunakanlah cambuk ini, kata sang angsa. Sementara itu, di tebing sungai sudah sampai Kleting Abang dan Kleting Ijo. Tapi mereka kebingungan karena tak ada satu perahu pun yang ada di situ. Tiba-tiba muncullah kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Hahaha, wahai gadis cantik, apakah kalian mau menyeberang dari sungai ini? Kalau kalian mau menyeberang dari sungai ini, kalian harus memenuhi persyaratanku terlebih dahulu, kata Yuyu Kangkang. Apa syaratmu? Katakan, sentak Kleting Abang. Apapun syaratmu, aku akan memenuhinya, asalkan kami dapat pergi dari sungai ini, kata Kleting Abang. Syaratnya adalah kamu harus menciumku terlebih dahulu, baru aku akan menyeberangkan kalian berdua dari sungai ini, jawab Yuyu Kangkang. Mereka berdua pun memenuhi persyaratan itu. Tak lama kemudian datanglah Kleting Kuning, tapi ia tak mau memenuhi persyaratan itu. Akhirnya ia mengeluarkan cambuk dari sang angsa tadi. Cetas! Air sungai pun surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Ia pun menyeberangkan Kleting Kuning tanpa satu syarat pun. Di rumah Mbok Rondo, sayembara sudah dimulai. Semua gadis mulai memperkenalkan dirinya. Tapi tak ada satupun gadis yang mendapatkan hati ande-ande lumut. Hingga akhirnya, wahai pengawalku, panggilkan dua gadis yang tersisa di luar itu.
pinta ande-ande lumut. Akhirnya keliting abang dan keliting hijau pun masuk dan mulai diperkenalkan oleh Nyai Intan. Putraku si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putri nengger kang ayu rupane, kleting abang niku kang dadi asmane. Duh ibu kula boten purun, duh ibu kula boten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Loh, lala apa sih gak gelem? Wong ya ayu loh. Ya wes, situke ya. Putraku si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putri nengger kang ayu rupane, kleting ijo niku kang dadi asmane. Kedua kalinya ande-ande lumut tidak menerimanya. Duh ibu kula boten purun, duh ibu kula boten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Lho ya wis agak wong yo dikeki sing ayu-ayu lho gak gelem. Ya apa lah ngono, wis karepmu wis. Tiba-tiba datanglah keliting kuning. Dengan terpaksa Nyai Intan pun memperkenalkannya. Iki ono maneh, tapi areke elek, ambune yo gak enak. Putraku si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putri nengger kang ala rupane, kleting kuning niku kang dadi asmane. Duh ibu kula inggih purun, duh ibu kula badhe mudhun, nadyan Allah menika kang kula suwun. Loh, arek iki lho ya apa lah ngono? Dikeki sing ayu-ayu lho milih sing elek. Wis, mbolah gak ngurus aku. Ternyata ande-ande lumut sudah mengetahui bahwa keliting kuning adalah putri Sekartaji. Ia pun membawanya kembali ke istana. Dan tak lupa Mbok Rondo pun diajak kembali pula sebagai rasa terima kasihnya. Nyai Intan dan kedua anaknya pun kembali ke rumah dengan perasaan menyesal dan sangat malu. Mereka semua pun hidup dengan bahagia. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.